Langit sore di desa kecil di lereng gunung itu perlahan memudar menjadi jingga keemasan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Jalan setapak yang membelah persawahan tampak lengang, hanya sesekali terdengar derit roda gerobak yang ditarik seorang petani tua. Di kejauhan, sebuah villa besar berdiri megah, namun kesepian di tengah-tengah pepohonan lebat, seperti pengamat bisu yang sudah lama tak diganggu. Badru, seorang pria muda dengan perawakan sedang, turun dari sepeda motornya di depan rumah kayu kecil tempat ia tinggal. Helm hitamnya digantungkan di kaca spion, sementara napasnya terengah akibat perjalanan jauh. Ia baru saja kembali dari kota, mengantar pesanan perlengkapan elektronik untuk pelanggan langganannya. Badru adalah pria sederhana, tak terlalu suka keramaian, dan lebih sering menikmati waktu di rumah dengan menonton video atau membaca buku lama. "Badru, sudah pulang nak?" Suara serak, namun ramah dari ibunya terdengar dari dapur. Perempuan paruh baya itu sedang sibuk mengaduk sayur lodeh di panci besar. Aroma harum bumbu menyeruak hingga ke depan rumah, menciptakan rasa nyaman yang tak tergantikan. "Iya bu, lumayan macet tadi di jalan ke pasar. Motor sempat mogok juga sebentar," jawab Badru sambil melepas jaketnya dan menggantungnya di kursi teras. Ia berjalan masuk, menyentuh dinding rumah yang hangat dari serapan sinar matahari. Tempat ini sudah seperti zona aman baginya. Sederhana, tapi penuh dengan kenangan. Di ruang tamu yang kecil, radio tua memutar lagu dangdut pelan-pelan, bercampur dengan suara ayam dari halaman belakang. Tak lama, dua temannya datang. RJL, seorang pria jangkung yang selalu mengenakan topi, dan Nadia, gadis ceria dengan rambut sebahu, membawa dua kantong plastik besar. Mereka berdua sering datang ke rumah Badru, seperti tradisi mingguan untuk sekadar nongkrong atau main kartu. "Ayo Badru, kita main kartu lagi. Kali ini aku yakin menang," seru RJL, menaruh kantong plastik berisi keripik dan minuman kaleng di meja. Nadia tersenyum kecil sambil menepuk bahu Badru. "Kau tahu, RJL selalu kalah, tapi semangatnya luar biasa," katanya sambil tertawa. Mereka duduk santai di lantai, menggelar tikar kecil sebagai tempat bermain. Suasana di rumah Badru selalu penuh canda tawa saat mereka bertiga berkumpul. Namun, sore itu, Badru sempat melirik keluar jendela. Ia menatap ke arah villa besar yang terletak di atas bukit kecil. Hanya terlihat samar-samar di tengah rimbunnya pepohonan. Sejak ia kecil, villa itu sudah ada, tapi tak pernah ada cerita yang jelas tentang siapa pemiliknya. Beberapa orang bilang itu kosong. Sebagian lagi menganggapnya tempat peristirahatan orang kaya yang jarang datang. Tapi bagi Badru, villa itu hanya bagian dari latar belakang desa. Tak lebih, tak kurang. "Kau melamun, Badru?" "Hei!" RJL menyenggolnya, membuat Badru tersentak. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit malu. "Enggak, cuma lihat pemandangan saja," jawabnya santai. Ia kembali fokus pada permainan kartu, sementara RJL mulai mengoceh tentang strateginya untuk menang, dan Nadia sibuk memotong keripik kentang menjadi lebih kecil. Hari berganti malam. Lampu rumah dinyalakan, menggantikan sinar matahari yang sudah tenggelam di balik bukit. Desa itu mulai sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Suasana damai seperti ini adalah hal biasa di tempat itu, sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota. Namun, di balik semua kesederhanaan itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang sedang diam-diam mengawasi. Tapi mungkin itu hanya perasaan biasa di malam yang hening. Badru menguap pelan. "Mungkin ini terakhir ya guys. Besok aku ada pesanan ke kota lagi," katanya sambil merapikan kartu-kartu di lantai. "Ah, selalu sibuk kau,"
balas RJL sambil tertawa kecil. Tapi, ya sudahlah, kita juga harus pulang. Nadia, kau mau kutemani jalan pulang? Nadia mengangguk. Mereka berdua berpamitan, meninggalkan rumah Badru, yang kini kembali sunyi. Badru sendiri berjalan ke kamar, merapikan barang-barangnya, lalu merebahkan diri di atas kasur yang berderit pelan. Udara dingin mulai menyusup dari celah-celah jendela. Ia memandang ke langit-langit, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya kembali tertuju pada villa di bukit itu. Ia tak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya, ada rasa penasaran yang muncul. Tapi malam ini, ia memutuskan mengabaikannya. Esok hari adalah cerita baru, atau mungkin awal dari sesuatu yang lain. Keesokan paginya, matahari bersinar lembut di atas desa. Suara burung bersahutan di kejauhan, bercampur dengan bunyi pelan gerobak yang melintasi jalan setapak. Badru duduk di teras rumahnya, menyeruput secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Pagi itu terasa biasa, sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia menyiapkan daftar barang yang harus diantarkan ke pelanggan di kota. Di sampingnya, ibunya sedang memotong daun singkong, bersenandung kecil lagu-lagu masa muda. Jangan lupa mampir ke warung Embok Sari ya. Pesanan pupuknya belum diantar minggu lalu, ujar ibunya tanpa mengalihkan pandangan dari pisau dan daun di tangannya. Badru mengangguk pelan. Iya bu, nanti aku sempatkan. Sekalian lewat, jawabnya. Ia menyesap kopinya lagi, matanya melirik ke arah bukit di kejauhan. Villa itu masih terlihat samar-samar di balik rimbunnya pepohonan. Pikirannya kembali terganggu oleh rasa penasaran yang muncul sejak malam tadi. Tapi ia tak mau terlalu memikirkan hal itu. Villa itu tak pernah benar-benar penting baginya. Hanya sebuah bangunan tua yang tak pernah ia datangi. Setelah selesai sarapan, Badru mengambil helm dan bergegas menuju motornya. Perjalanan ke kota memakan waktu sekitar 1 jam. Jalanan berkelok, melewati sawah yang hijau, hutan kecil, dan beberapa rumah penduduk. Saat ia melewati tikungan yang agak curam di dekat bukit, ia memperlambat laju motornya. Entah kenapa, pagi itu suasananya terasa berbeda. Udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Meskipun matahari sudah cukup tinggi, ia sempat melirik ke arah jalan setapak kecil yang menuju villa. Jalan itu tertutup, sebagian oleh daun-daun yang gugur. Terlihat seperti jarang dilalui orang. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan pikirannya yang mulai melantur. Hanya imajinasi, gumamnya pelan sambil menggeber motornya kembali. Sesampainya di kota, rutinitasnya berjalan seperti biasa. Badru mengantar barang ke beberapa toko langganannya, bercakap-cakap dengan pemilik toko, dan menikmati makan siang di warung sederhana di sudut pasar. Ia bertemu dengan RJL di sana, yang kebetulan sedang membeli onderdil motor. RJL selalu punya cerita-cerita aneh untuk dibagikan, dan kali ini pun tak berbeda. Badru, tadi malam aku dengar sesuatu aneh di jalan pulang. Suara langkah kaki, tapi nggak ada orang. Kau pernah dengar yang seperti itu? Tanya RJL sambil menyeruput es teh. Badru tertawa kecil, mencoba mengabaikan rasa gelisah yang muncul seketika. Mungkin itu suara ranting patah atau hewan kecil di semak-semak. Jangan terlalu dipikirkan RJL. Kau kan sering parno sendiri. Namun RJL menggeleng. Beda Badru. Rasanya seperti ada yang mengikuti. Tapi ya sudahlah. Mungkin aku memang terlalu lelah. Percakapan itu menggantung di kepala Badru saat ia kembali ke rumah sore harinya. Angin sore bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan berguguran di jalanan desa. Saat ia melewati tikungan dekat bukit itu lagi, ia memperlambat motornya tanpa sadar. Jalan setapak menuju villa terlihat lebih jelas sekarang. Tapi
ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di ujung jalan setapak itu, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan kecil bergerak cepat ke balik pepohonan. Badru mengerutkan kening, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Bisa saja itu seekor anjing liar, atau mungkin burung besar. Tapi bayangan itu terlalu cepat dan terlalu kabur untuk dipastikan. Ia menggenggam erat stang motornya. Matanya masih terpaku ke arah pepohonan di dekat villa. Namun setelah beberapa detik, tak ada lagi yang muncul. Hanya desiran angin yang terdengar, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Sudahlah, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali melajukan motornya ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mendapati Nadia sedang duduk di teras, menunggu dengan sebuah buku di tangan. "Lama sekali kau, Badru. Aku hampir bosan menunggu," ujarnya sambil tersenyum. "Maaf, ada sedikit masalah di jalan," jawab Badru singkat. Ia tak ingin menceritakan apa yang ia lihat, karena ia sendiri belum yakin apa itu. Mereka pun duduk di ruang tamu, berbincang ringan sambil menikmati teh buatan Ibu Badru. Malam harinya, Badru tak bisa langsung tertidur. Ia terbaring di kasurnya, memandang langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya kembali melayang ke villa itu, ke bayangan kecil yang dilihatnya di siang hari. Di luar, angin malam bertiup pelan, menimbulkan suara lembut di antara pepohonan. Tapi sesekali, ia merasa ada suara lain yang bercampur di dalamnya. Suara kecil, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Badru menajamkan pendengarannya, mencoba memastikan. Namun, suara itu segera hilang, seperti hanya bagian dari imajinasinya saja. Ia menarik napas panjang, menutup matanya, dan memaksa dirinya untuk tidur. Tapi di luar sana, di balik bukit yang sunyi, sesuatu sepertinya sedang bergerak perlahan. Apa itu? Belum ada yang tahu. Tapi malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Malam itu gelap pekat, awan-awan tebal menutupi bulan, meninggalkan desa dalam kegelapan total. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang terdengar, seolah alam ikut menahan napas. Badru duduk di ruang tamu dengan gelisah, mengutak-atik ponselnya untuk mengalihkan pikiran. Tetapi, sinyal tiba-tiba hilang sejak sore tadi, dan kini bahkan baterainya nyaris habis. Nadia dan RJL sudah lama pulang, meninggalkan rumah dalam keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia memutuskan untuk keluar sejenak ke teras, berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Namun, begitu ia membuka pintu, hawa dingin yang ganjil langsung menyergap. Angin berhembus lembut, tapi terasa menusuk hingga ke tulang. Desa yang biasanya penuh dengan suara malam kini sepi. Bahkan jangkrik pun seakan berhenti bersuara. Ia berdiri di sana, memandangi bukit tempat villa itu berdiri. Dalam gelap, villa itu hampir tak terlihat, hanya siluet samar yang terlukis di bawah langit hitam. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu datang dari arah pepohonan di ujung desa, tempat jalan setapak menuju villa. Awalnya pelan, seperti langkah kaki kecil yang mematahkan ranting-ranting kering. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas, semakin mendekat. Badru menahan napas, mencoba memastikan. Ia ingin percaya itu hanya suara binatang malam. Tetapi langkah itu terlalu teratur, terlalu nyata untuk seekor hewan. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya sedikit bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti. Ia melangkah mundur, tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Tapi sebelum ia sempat masuk ke dalam, sebuah bayangan kecil melintas cepat di depan matanya. Badru tersentak, jantungnya berdetak kencang. Ia tak sempat melihat dengan jelas, tetapi itu bukan bayangan biasa. Bentuknya seperti tubuh kecil, namun bergerak terlalu cepat untuk sesuatu yang manusiawi.
Ia mengunci pintu dengan tergesa-gesa dan berlari ke dalam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, tetapi perasaan ganjil yang menguasai rumah itu tak bisa ia abaikan. Ruangan terasa lebih dingin, lebih gelap. Lampu di ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip, membuat bayangan furnitur di sekitarnya tampak bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Saat ia mencoba menenangkan diri, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Suara itu lirih, hampir seperti suara anak kecil yang mengetuk dengan ragu. Badru membeku di tempatnya, menatap pintu dengan penuh kengerian. Siapa yang akan datang di jam seperti ini? Desa itu kecil, dan semua orang sudah mengenal kebiasaan satu sama lain. Tak ada yang keluar malam, apalagi mengetuk rumah tanpa pemberitahuan. Ketukan itu semakin keras, semakin cepat, hingga terdengar seperti seseorang yang memukul-mukul pintu dengan panik. "Tolong, bukakan pintunya." Suara kecil terdengar di balik pintu. Suara anak kecil yang nyaris, tak lebih dari bisikan. Badru terpaku, tubuhnya seolah tak mau bergerak. Ia tahu ia seharusnya tidak membuka pintu, tetapi rasa penasaran dan ketakutan membuatnya mendekat. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara parau. Namun, suara di balik pintu itu tak menjawab. Ketukan berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Badru berdiri beberapa langkah dari pintu. Tangannya gemetar saat meraih pegangan. Ia mencoba mengintip dari celah kecil di sisi jendela, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada siapapun di luar. Tidak ada bayangan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tetapi tepat saat ia berbalik, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih liar. Seperti ada sesuatu yang memukul pintu dengan kekuatan besar. Dan suara itu bukan hanya di pintu depan. Ketukan yang sama terdengar dari jendela, dari pintu belakang, dari setiap sudut rumah. Badru merasakan tubuhnya kaku. Kengerian menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Apapun yang ada di luar sana, itu tidak normal. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah mati. Gelap gulita meliputi ruangan. Badru meraba-raba di kegelapan, mencari senter di meja dapur. Saat ia menemukannya dan menyalakannya, cahaya senter itu hanya menyinari sebagian kecil ruangan. Namun, cukup untuk membuatnya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, tepat di bawah jendela, berdiri sosok kecil. Tubuhnya mungil, hampir seperti seorang anak kecil, tetapi wajahnya tidak berbentuk. Itu seperti bayangan hitam yang bergetar dengan sepasang mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Sosok itu menatapnya tanpa bergerak, tanpa suara. Badru terjatuh ke lantai. Senter di tangannya hampir terlepas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. Sosok itu perlahan-lahan melangkah mendekat. Setiap gerakannya seperti kilatan bayangan yang sulit ditangkap mata. Dengan sisa keberanian yang ada, Badru melemparkan senter ke arah makhluk itu dan berlari menuju pintu belakang. Tapi saat ia membuka pintu, ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama, di ruang tamu rumahnya, seolah-olah pintu itu telah menipunya. Napasnya tersengal, pandangannya kabur oleh rasa takut, dan di belakangnya terdengar bisikan lirih, "Kau tidak bisa pergi, Badru. Cerita berhenti di sini." Tetapi malam itu baru saja dimulai. Pagi itu tiba dengan cara yang ganjil, tanpa suara ayam jantan, tanpa cahaya hangat matahari yang biasa menyinari desa. Langit kelabu, tertutup awan tebal yang membuat dunia di bawahnya terlihat suram. Badru terduduk di lantai ruang tamu, memeluk lututnya erat. Nafasnya pendek-pendek, matanya kosong, menatap pintu yang kini terlihat biasa saja.
seperti tak pernah ada yang mengetuknya semalaman. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi, kecuali suara detak jam dinding yang seolah mempertegas keheningan. Badru merasa tubuhnya berat, seperti terkurung dalam beban yang tak terlihat. Semuanya terasa nyata, tapi juga tidak. Sosok kecil itu, suara-suara, ketukan, bahkan bisikan terakhir yang menghantui telinganya. Semua seakan melekat di pikirannya, menggantung di udara tanpa bentuk. Ibunya menemukan Badru dalam keadaan seperti itu ketika ia masuk dari dapur, membawa baskom berisi cucian pagi. "Badru, kau tidak tidur semalaman?" tanyanya dengan nada khawatir. Namun Badru hanya menggeleng pelan, tanpa kata. Ia tak tahu harus menjelaskan apa. Apakah ibunya akan percaya? Bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang ia alami? Padahal ia sendiri tak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu berlalu dengan lambat. Badru mencoba kembali ke rutinitasnya. Tetapi semuanya terasa berbeda. Dunia di sekelilingnya tampak biasa, tetapi ia merasa seperti terputus dari realitas. Desa itu tetap tenang, tapi ada sesuatu yang terus berdenyut di bawah permukaannya. Sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. Villa di bukit itu masih berdiri di kejauhan, tampak tak berubah, tetapi sekarang ia tak bisa mengabaikannya lagi. Rasanya seperti villa itu memanggilnya, seperti ada sesuatu di sana yang belum selesai. Menjelang sore, RJL dan Nadia datang untuk menemuinya. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Badru. Wajahnya pucat, sorot matanya gelisah, dan tubuhnya tampak lebih kurus, hanya dalam sehari. "Kau kenapa, Dru?" "Sakit?" tanya RJL sambil duduk di sampingnya. Nadia memperhatikan dengan cemas, menggenggam secangkir teh yang hampir tak disentuh. Badru ingin bercerita, ingin menceritakan segalanya, tetapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokannya. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Ada sesuatu di villa itu. Aku melihatnya." Nadia dan RJL saling pandang. Villa di bukit itu memang selalu menjadi bahan pembicaraan di desa, tetapi hanya sebatas rumor dan cerita lama. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Namun, saat ini mereka bisa melihat dari ekspresi Badru bahwa apapun yang ia alami bukan sekadar imajinasi. "Kita harus periksa, Dru. Kalau tidak, kau akan terus dihantui," kata RJL akhirnya. Meskipun nada suaranya menunjukkan bahwa ia sama takutnya dengan Badru. Nadia mengangguk. Meskipun wajahnya terlihat ragu. Ketiganya berangkat saat senja, saat desa mulai tenggelam dalam bayangan malam. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju villa, yang kini terlihat lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Pohon-pohon di sekeliling jalan itu seperti merunduk, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang ingin meraih mereka. Udara semakin dingin, dan angin berhembus membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Saat mereka tiba di gerbang villa, suasana berubah drastis. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat menekan mereka. Pintu gerbang kayu yang besar itu setengah terbuka, memperlihatkan halaman yang dipenuhi rerumputan liar. Di kejauhan, pintu utama villa itu tampak menganga seperti mulut besar yang siap menelan siapapun yang masuk. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang mereka lihat di dalam. Ruangan utama villa itu kosong, tetapi ada tanda-tanda kehadiran yang tak bisa mereka abaikan. Jejak kaki kecil yang berdebu terlihat jelas di lantai, menuju tangga besar di tengah ruangan. Suara gemerisik terdengar dari atas, seperti langkah kaki kecil yang bergerak perlahan. Ketiganya berdiri diam di sana, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ketegangan memuncak saat langkah-langkah itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan
yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Dan kemudian, pintu di atas tangga terbuka perlahan, tanpa suara. Dari balik celah pintu itu, muncul sosok kecil yang pernah dilihat Badru sebelumnya. Tapi kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Wajah tak berbentuk itu kini menampilkan senyum mengerikan, dengan gigi-gigi kecil yang tajam berkilauan di tengah kegelapan. Sosok itu menatap mereka dengan mata merah menyala, seolah ingin mengundang mereka mendekat. RJL mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Kita harus pergi. Sekarang," bisiknya. Tetapi sebelum mereka sempat berbalik, pintu-pintu di belakang mereka tertutup dengan keras, memerangkap mereka di dalam. Sosok kecil itu tertawa pelan, suara yang terdengar seperti campuran anak kecil dan sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, lebih jahat. Di tengah kengerian itu, Badru menyadari sesuatu. Sosok itu tidak ingin mereka lari. Itu ingin mereka tetap di sana, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah rahasia kelam yang tertanam dalam villa itu, dalam tanah desa ini, dalam setiap cerita yang pernah diceritakan. Cerita berhenti di sini, di tengah jeritan ketegangan yang menggantung, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, satu hal pasti, mereka telah melangkah terlalu jauh untuk kembali.